teman-teman, di sini kita akan lanjut kepada contoh nomor 3, yang mana itu diberikan suatu ekspresi R kuadrat plus 1. Kemudian tuliskan 5 suku yang pertama dan tentukan apakah konvergen atau divergen. Yang pertama itu ketikkan kepada input bar x kuadrat plus 1 per x plus 1. Nah, kita dalam kurung x kuadrat plus 1 per x plus 1. Kemudian enter. Nah, di sini itu akan menghasilkan fungsi Qx. Nah, kemudian kita akan menentukan suku n dari ekspresi. Maka ketikkan pada input bar, kita ketikkan lagi kepada input bar ur sama dengan r kuadrat plus 1 r kuadrat plus 1 per r plus 1 r plus 1. Kemudian kita enter. Di sini kita akan klik create slider. Nah, di sini itu akan menghasilkan slider yang bernama R. Nah, kemudian kita ubah slider ini dengan objek properties, minimalnya itu 1, maksimalnya 20, dan incrementnya 1. Nah, kemudian kita di algebranya simboliknya ternyata udah dimatikan. Ya udah. Nah, kemudian kita akan mencari titik koordinat yang bergerak untuk menggambarkan pola dari ekspresi. Nah, mencarinya itu kita bisa dengan mengetikkan pada input bar, yaitu W. Kita cari variabel yang belum, R, koma, UR. Dengan enter. Nah, di sini kita akan menghasilkan titik koordinatnya yang dinamai dengan W. Nah, kemudian kita klik view, di klik ini. Nah, di sini itu pada kolom A artikan dengan, nah di kolom A itu kita coba ketik dengan angka 1. Kemudian di sininya kita masukkan, sini harusnya 24 tadi kegantung. Nah, itu kita bisa tarik sampai ke sini. Nah, 24 kuadrat plus 1 plus 1 per, kalau ada. Nah, di sini coba kita sini ya, per, yang kurang lagi H24 plus 1. Coba kita enter. Nah, di sini kita coba blok semua ya, dan klik kanan, create point. Nah, maaf ya tadi ada kesalahan. Nah, udah gini, untuk menentukan nilai limit kita perlu menentukan dan memastikan limit kanan dan kirinya sama, karena ada tidaknya nilai limit itu tergantung pada kesamaan nilai limit kanan dan kiri. Pertama, untuk menentukan limit kanan, ketikkan pada input bar, kita ketik limit above. Nah, kemudian kita masukkan fungsinya itu tadi key ya, dan value-nya itu tahingga. Cari tahingganya di sini, kemudian enter. Nah, tentukan nilai limitnya dengan ketikan pada input bar lagi ya. Nilai limitnya berarti kita ketik limit aja, yang fungsinya masih q dan value-nya itu masih tahingga. Kemudian enter. Nah, udah itu kita sekarang tentukan, lalu kita akan menentukan nilai limit dari hasil deret tersebut dengan ketikan pada kolom ini, ke kolom CS. Nah, di sini kita ketikkan yang pertama itu, nah kita pilih yang ini, yaitu ekspresinya yang pertama itu pi kuadrat
oh bentar ya, p kuadrat plus 1 p kuadrat plus 1 dan kita tutup per pi plus 1. Jadi pi plus 1 kita tutup lagi. Nah kemudian itu variabelnya kita gantikan v, star value nya ganti 1, dan n value nya kita gantikan tangga. Kita ketik oke. Oh maaf, coba kita hapus kurungnya ya teman-teman. Mohon maaf ya, ini ada, coba kita ulang lagi ya. Kita ketik sum. Nah di sini itu kita ketikkan v kuadrat plus 1 per pi plus 1. Kita ganti variabelnya pi, start value nya 1, dan end value nya itu tangga. Lalu kita enter. Nah kemudian lalu kita menentukan nilai limit dari hasil deret tersebut dengan kita ketikkan lagi di kolom ini titik limit. Nih kita pakai ekspresi dan value, ininya kita expressionnya tangga dan value nya juga tangga. Klik enter. Nah dengan ini dapat disimpulkan bahwa baris dan deret yang dibentuk oleh R kuadrat plus 1 per R plus 1 adalah divergen. Karena apa? Karena nilai setiap suku dan penjumlahan sukunya itu tidak mendekati nilai tertentu atau tidak hingga. Nah, kemudian kita bisa langsung buat kesimpulan. Nah, kesimpulannya pertama itu yang dibentuk oleh Q adalah divergen, adalah punya tidak mendekati nilai tertentu atau tak hingga. Nah, dan deretnya adalah divergen karena jumlah nilai sukunya tidak mendekati nilai tertentu atau tak hingga. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, kita bikin kesimpulan yang keduanya, yaitu kita kurung kurawal 1,167, 25, 3,4, dan yang terakhir itu 4,33. Kemudian kita tutup kurawal dan oke. Nah kita bikin kesimpulan yang ketiga. Nah di sini itu kita bisa klik barisan, enter. Kita di sini memakai dolar, kemudian kita ke latex formula ke yang limit ya. Nah sini kita masukkan objek Q sama dengan start sama dengan
S. Nah, dengan S, kemudian kita pakai dolar lagi, dan enter, kita ketikkan deret. Nah, di sini itu menggunakan yang ini deretnya, ternyata di latex yang ini. Nah, di sini kita gantikan kolom A-nya itu X sama dengan 1, dan kolom B-nya itu Tahingga. Lalu ininya di sininya itu Ki. Kemudian sama dengan Tahingga pakai dolar. Kemudian enter, dan kita di sini maaf ya, lupa saya, dolarnya lupa. Kemudian kita enter dolar lagi. Ini kita limitnya lagi sama dengan Tahingga sama dengan Tahingga. Kita bisa klik OK. Nah, kemudian untuk kita bisa mengedit ini dengan mengeditnya sekreasi mungkin dengan klik kanan, object properties, kita ke bagian color, kita edit dengan ya oke. Ininya out dulu ya. Begitupun saya sampai kanan ini object properties, ini kita bisa dengan sekreasi mungkin ya teman-teman. Nah, kemudian kita oke. Nah, itu yang terakhir kita bisa bikin checkboxnya di sini. Kasih 03. Nah, kita masukkan Q ini, R, H action, B action, C action, D action, E action, F action, G action, H action, I1, O, W, Z, X7, 8, 9. Kita klik oke. Coba kita klikkan lagi ya. Nah, sekian dari saya dari kelompok saya juga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.